Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, ¿cómo estás? Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Terima kasih telah mengklik video ini. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pemberi bantuan hukum. Sebelumnya saya telah bahas tentang penerima bantuan hukum dan tata cara menjadi seorang advokat. Nah, pemberi bantuan hukum. Siapa sih pemberi bantuan hukum itu? Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dikatakan pemberi bantuan hukum itu adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat di dalam undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat 3. Nah, pemberi bantuan hukum itu hanya memberikan bantuan hukum kepada orang-orang yang berhadapan dengan masalah hukum, baik hukum pidana, perdata, hukum tata usaha negara. Nah, bentuk pemberian bantuan hukum itu baik berupa penyelesaian secara pengadilan atau litigasi dan non-litigasi. Nah, non-litigasi itu adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sebelum kita memasuki tahap persidangan atau melalui jalur hukum, alangkah lebih baiknya kita melakukan penyelesaian perkara itu secara non-litigasi atau melakukan pendekatan secara individu atau mediasi. Dalam hukum itu dikenal dengan nama mediasi, arbitrase, litigasi, dan lain-lain. Nah, pelaksanaan bantuan hukum ini hanya dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat. Tetapi, lembaga bantuan hukum itu harus telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Syarat yang pertama adalah harus berbadan hukum. Artinya, lembaga bantuan hukum ini telah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang kedua adalah terakreditasi. Lembaga bantuan hukum ini terakreditasi baik akreditasi C, D, maupun A. Dan yang ketiga harus memiliki kantor yang tetap. Yang tetap ya sama atau kepengurusannya itu tetap. Dan yang keempat itu mempunyai kegiatan bantuan hukum seperti ini pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum, penelitian hukum, sama beberapa kegiatan-kegiatan lainnya yang turun langsung ke lapangan gitu ya. Nah, perlu untuk diketahui tidak semua lembaga bantuan hukum itu bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Karena harus telah memenuhi syarat-syarat yang saya katakan di atas. Nah, apabila pengacara itu ingin memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, mereka harus menggunakan kop surat dari LBH tersebut. Nah, tapi ada juga pengacara yang tidak bekerja sama dengan LBH, tetapi dia bisa memberikan bantuan hukum. Bisa juga ya, tapi ada lagi tapinya. Tapi honorarium pengacara yang tidak bekerja sama dengan LBH ini ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengacara dengan kliennya. Sedangkan pengacara yang bekerja sama dengan LBH yang telah terakreditasi tersebut, honorariumnya itu dibayarkan oleh negara yang telah ditetapkan di APBN. APBN dibayarkan tiap kasus atau perkara ya. Nah, jadi itulah bedanya pengacara yang bekerja sama dengan LBH yang terakreditasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan pengacara yang tidak bekerja sama atau pengacara profit. Nah, gitu ya. Tapi pengacara yang di bawah naungan LBH untuk masyarakat tidak mampu ini juga bisa beracara di luar untuk masyarakat yang mampu. Lagi-lagi saya katakan honorarium itu berdasarkan kesepakatan.
Ya, itu ya. Cukup. Nah, itulah video singkat yang saya buat. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada calon-calon pengacara selanjutnya. Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.